Definisi proses perencanaan. Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan atau decision making untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehubungan dengan pokok pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa baiknya sehubungan dengan lembaga yang dimanajemeni maupun usaha-usahanya. Proses perencanaan dapat dilakukan menyeluruh, misalnya dalam perencanaan korporat, perencanaan strategis, atau perencanaan jangka panjang. Bisa juga dilakukan per divisi atau unit bisnis. Strategi menjadi rencana divisi atau anak perusahaan tertentu di dalam suatu korporasi yang lebih besar. Bisa juga dilakukan per fungsi, baik di dalam korporasi, di dalam divisi maupun unit bisnis individual. Misalnya, rencana fungsi pemasaran, rencana fungsi keuangan, rencana fungsi produksi dan distribusi, dan rencana fungsi personalia. Bagaimanapun, lingkup perencanaan yang dilakukan, pokok pertanyaan yang dipikirkan sama saja, apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa. Perbedaannya menyangkut metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Berikutnya, jenis proses perencanaan. Proses perencanaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cakupan, fokus, dan konteks di mana perencanaan tersebut dilakukan. Berikut adalah beberapa jenis proses perencanaan yang umum, di antaranya. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses perencanaan yang berfokus pada penetapan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi. Ini melibatkan identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi serta penetapan strategi umum untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis lebih berfokus pada perencanaan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi. Ini melibatkan pengembangan rencana operasional yang merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka menengah. Yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah proses perencanaan yang lebih terperinci, yang merinci langkah-langkah harian atau mingguan yang harus diambil untuk menjalankan kegiatan sehari-hari organisasi. Ini mencakup alokasi sumber daya, pengaturan jadwal, dan penugasan tugas. Keempat, perencanaan taktis fungsional. Jenis perencanaan ini berkaitan dengan fokus atau fungsi-fungsi khusus dalam organisasi, seperti pemasaran, keuangan, SDM, dan operasi. Seperti departemen atau fungsi dapat memiliki rencana taktis fungsionalnya sendiri yang mendukung strategi dan tujuan keseluruhan organisasi. Yang kelima, perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah suatu perencanaan yang terfokus pada merancang dan mengelola proyek tertentu. Ini melibatkan penjadwalan kegiatan, alokasi sumber daya, manajemen risiko, dan pencapaian tujuan proyek dalam batas waktu dan anggaran yang ditetapkan. Yang keenam, perencanaan krisis atau darurat. Perencanaan krisis atau darurat melibatkan pengembangan rencana untuk menghadapi dan merespon situasi darurat atau krisis yang mungkin terjadi. Ini termasuk identifikasi risiko potensial, pengembangan strategi tanggapan darurat, dan pelatihan staf untuk menghadapi situasi darurat. Yang ketujuh, perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi adalah proses perencanaan yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan organisasi dengan mempersiapkan penggantian pemimpin atau personel kunci dalam organisasi.
Yang berikutnya pendekatan dasar proses perencanaan. Yang pertama, identifikasi tujuan. Tahap pertama dalam proses perencanaan adalah mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Tujuan haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Identifikasi tujuan memberikan arah dan fokus bagi proses perencanaan selanjutnya. Yang kedua, analisis situasi. Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis situasi saat ini. Ini mencakup mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta menganalisis tren dan faktor lingkungan yang mempengaruhi tujuan organisasi. Analisis situasi membantu dan memahami konteks di mana rencana akan diimplementasikan. Yang ketiga, penetapan strategi. Strategi adalah rencana umum untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Strategi harus ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi dapat mencakup penetapan prioritas, pemilihan taktik, dan alokasi sumber daya. Yang keempat, pengembangan rencana operasional. Rencana operasional adalah rencana yang lebih rinci yang merinci langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan ditetapkan. Rencana operasional mengidentifikasi tugas, jadwal, sumber daya yang diperlukan, dan mentrik untuk mengevaluasi kemajuan. Yang kelima, mengalokasi sumber daya. Proses perencanaan melibatkan alokasi sumber daya yang tepat, termasuk keuangan, tenaga kerja, waktu, dan peralatan. Alokasi sumber daya harus didasarkan pada kebutuhan proyek dan ketersediaan sumber daya yang ada. Yang keenam, implementasi rencana. Setelah rencana dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Ini melibatkan pendelegasian tugas, pengorganisasian tim, dan memulai pelaksanaan rencana. Implementasi memerlukan koordinasi yang baik dan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Tahap pemantauan dan evaluasi penting untuk memastikan bahwa rencana berjalan sesuai yang diharapkan. Pemantauan melibatkan pemantauan kemajuan terhadap tujuan, identifikasi masalah yang muncul, dan penyesuaian rencana jika diperlukan. Yang kedelapan, penyesuaian dan perbaikan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, rencana dapat disesuaikan dan diperbaiki untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses perencanaan adalah kreatif, yang berarti bahwa perbaikan terus-menerus dilakukan berdasarkan pembelajaran dan pengalaman sebelumnya. Jadi, proses perencanaan merupakan fondasi dari manajemen yang efektif dan merupakan langkah kunci dalam mencapai kesuksesan organisasi dengan merencanakan secara cermat dan melibatkan semua pihak yang terlibat. Organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikutnya, unsur-unsur pokok perencanaan. Secara umum, hampir selalu terdapat dua unsur penting dalam perencanaan, yakni unsur hal yang ingin dicapai dan unsur cara untuk mencapainya. Terkait dengan kedua unsur utama perencanaan tersebut, dalam proses perencanaan dikenal beberapa nomenklatur yang seringkali dipergunakan secara bersama-sama atau dipertukarkan apabila membahas tentang perencanaan, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, proyek, aktivitas, dan lain-lain. Mengacu pada dua unsur utama dalam perencanaan, visi, tujuan, dan sasaran adalah istilah yang menjelaskan mengenai unsur perencanaan yang pertama, atau dalam kurung hal yang ingin dicapai. Sedangkan misi dan aktivitas adalah istilah-istilah mengenai unsur perencanaan yang kedua atau cara untuk mencapai. Kemudian strategi, program, dan proyek merupakan suatu set kumpulan komponen perencanaan hingga pelaksanaannya atau mencakup dua unsur perencanaan dalam suatu struktur tertentu. Berdasarkan berbagai definisi perencanaan, setidaknya ada 4 unsur dasar dalam perencanaan, yakni yang pertama merencanakan berarti memilih. Artinya, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan pengertian bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Oleh karena itu, banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.
Penggunaan istilah sumber daya menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam atau tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya. Sumber daya buatan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada. Yang ketiga, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Seringkali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas karena kadangkala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain. Yang keempat, perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan yang berkaitan dengan antisipasi ke masa depan bukan semata-mata menjawab persoalan masa kini. Tentu saja pengertian perencanaan di atas bersifat umum yang dapat diterapkan baik dalam konteks kepentingan privat maupun publik. Perencanaan wilayah dan kota pada dasarnya berkaitan dengan public domain atau public domain. Berikutnya, status formal perencanaan. Rencana pembangunan agar mendapat kekuatan dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan status formal atau dasar hukum tertentu. Terdapat 3 status formal. Yang pertama, ada negara-negara di mana perencanaan pembangunannya dilakukan pembahasan serta harus disahkan melalui suatu keputusan lembaga perwakilan rakyat. Suatu rencana pembangunan yang demikian mempunyai kekuatan hukum yang mencakup tinggi. Keunggulan pola ini, yang pertama itu rencana lebih bersifat representatif, lebih memberikan peluang mewakili aspirasi kepentingan berbagai golongan masyarakat. Berikutnya, dengan adanya dasar hukum melalui lembaga perwakilan, maka akan ada dukungan masyarakat. Berikutnya, lebih dapat kontinuitas. Dan kelemahannya yaitu pertama, karena merangkum kepentingan banyak orang, maka seringkali bersifat kompromi atau kombinasi. Yang berikutnya, terlalu tinggi dasar hukum, maka kurang fleksibilitas. Contohnya, pembangunan 5 tahun 1956 sampai 1960 mendapat pengesahan sebagai Undang-Undang tahun 1957. Berikut yang kedua, rencana pembangunan yang merupakan suatu kebijakan pemerintah. Status formal atau kedudukan hukumnya adalah kebijaksanaan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah atau keputusan pemerintah atau keputusan presiden. Kebaikan pola ini sebagai berikut: karena merupakan kebijaksanaan pemerintah, maka sifatnya lebih operasional. Yang kedua itu lebih bersifat luas atau fleksibel. Dalam hal ini, rencana dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam perkembangan perencanaan. Kelemahannya relatif kurang representatif karena tidak melalui pembahasan berbagai pihak secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan kurang dapat dukungan dari masyarakat karena tidak melalui suatu keputusan lembaga perwakilan. Kemudian seringkali dianggap sebagai suatu campur tangan yang terlalu besar dari pemerintah. Contohnya repelita, merupakan keputusan presiden. Yang ketiga, pola ketiga adalah di mana garis-garis besar atau kebijaksanaan dasar disetujui oleh lembaga perwakilan dan program-program pembangunan yang merupakan keputusan pemerintah. Pola ini dimaksudkan untuk menampung berbagai kekuatan atau kebaikan dari pola pertama dan kedua serta untuk mengurangi kelemahan-kelemahan pola pertama dan kedua.